Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabarnya? Ada yang sakit nggak? Nah, hari ini kita belajar lagi bersama saya. Kita hari ini akan membahas tentang kecerdasan artifisial atau dalam sehari-hari kita bisa sebut dengan AI atau artificial intelligence. Nah, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk kita. Duduk siap. Berdoa mulai. Anissa. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita itu adalah memperhatikan perangkat AI sederhana. Sebelumnya kalian buat pakai AI belum? Iya, apa yang dipakai? Kemudian kita akan merancang dan menyusun prompt efektif untuk pekerjaan. Yang tahu prompt nggak? Prompt ada yang tahu prompt nggak? Prompt itu adalah perintah yang kita berikan kepada AI. Jadi misalkan ketika kalian menggunakan ChatGPT, misalkan saya ingin membuat puisi tentang bla 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 bla. Nah, itu adalah prompt atau perintah yang kita berikan. Kemudian kita akan menerapkan AI dalam menyelesaikan masalah sederhana berbasis proyek. Jadi nanti kita akan buat poster sederhana. Nah, selanjutnya, apakah kalian menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar? Maka kalian menggunakan AI contohnya apa kira-kira? Kerja juga. Ya, jadi AI sekarang itu sangat banyak bisa kita temui. Kalian punya WA kan? Ya. Ada AI-nya nggak? Ya. Kalian tidak perlu buka di WA. Kalian gunakan AI juga. Ini ada video. Kita perhatikan ya videonya. Nah, setelah kita menonton video di depan, kira-kira AI itu penting nggak sih? Sebenarnya AI itu penting buat kita sebagai orang yang jadi kita harus bijak dalam menggunakan AI dan sampai AI kita buat untuk hal yang kemudian. Nah, kecerdasan artifisial itu adalah AI. Jadi kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk menghitung kecerdasan manusia. Apa yang kita inginkan kita perintahkan kepada ChatGPT atau AI itu akan itu adalah kemampuan dari. Kemudian apa sih yang kita berikan perilaku terhadap manusia seperti apa? Yang pertama ada berpikir logis, kemudian belajar dari data, mengambil keputusan mengenali suara, gambar, teks dan berinteraksi. Nah, jenis-jenis perangkat AI itu sangat banyak yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada ChatGPT, Gemini, ada Meta AI. Itu untuk pembuatan artikel atau kalian bisa curhat, kalian berdiskusi, itu bisa menggunakan ChatGPT ini atau biasa yang kita kirimkan dengan chatbot. Kemudian ada Lottie dan Latwa, kita bisa membuat teks, bisa digambar. Kemudian ada Suno AI, Sorghum, kita bisa menciptakan lagu sesuai dengan kita. Kemudian ada Gemini juga dan Palco. Itu gunanya untuk membuat video atau gambar.
Nah, selain itu juga ini ada beberapa jenis pakan ahli yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada jenisnya tadi ada divisi begini, ada roti. Di sini ada Grandly atau Mortul, itu kita bisa menggunakan untuk para frase. Jadi ketika kita buat artikel, supaya tidak istilahnya diketahui meniru yang kita orang lain, kita bisa melakukan Grandly ini untuk melakukan para frase. Dan ada juga klik konten lagi, kemudian ada berbagai sentensia dan semua. Nanti kita akan coba beberapa lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin pembelajaran kita. Peran dan fungsi prompt. Jadi prompt itu adalah perintah atau instruksi yang diberikan oleh manusia, oleh kita kepada model kecerdasan artifisial atau AI untuk menghasilkan keluaran yang kita inginkan. Nah, fungsi utama dari penggunaan prompt ini adalah mengatur konteks, kemudian memberikan instruksi spesifik, menentukan format output dan memfasilitasi kreativitas. Nah, tanpa adanya prompt itu, AI tidak akan mampu apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita memberikan prompt itu harus jelas dan sangat spesifik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian di dalam menyusun strategi prompt itu ada dua metode. Yang pertama ada zero prompt dan zero shot dan zero shot. Jadi zero shot itu hanya menggunakan satu tujuan atau satu kalimat saja. Tapi ketika zero shot itu harus ada contoh contohnya. Kita lihat zero shot itu misalkan kita jelaskan fungsi dari mouse pada komputer, nanti dia akan muncul jawabannya. Tapi ketika kita menggunakan user proxy, itu kita memberikan contoh dulu. Nah, di sini contohnya, contoh satu perangkatnya robot, fungsinya menghubungkan dua jaringan dan meneruskan paket data. Contoh yang kedua ada perangkat switch, fungsinya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan LAN dan memfilter lalu lintas data. Kemudian yang kita inginkan adalah perangkat modem, fungsinya apa? Kira-kira muncul nggak fungsi ini? Itu apa enggak? Jadi sudah saya coba. Kalian bisa membuka HP-nya, kalian buka ChatGPT. Bisa kalian buka ChatGPT atau bisa nah, kita coba yang dan bisa ditonton ChatGPT-nya. Coba kalian masukkan cerita ini. Kalian coba masukkan cerita ini. Kalian ketik aja. Ini kalian ketik semua. Ini kalian ketik semua. Ini adalah hasil dari ChatGPT. Ini kan contohnya. Nah, ini contohnya saya masukkan. Nanti fungsi model fungsinya berapa nanti akan langsung dijelaskan oleh nah, kita akan belajar kelompoknya adalah 2 sampai 3 orang. Jadi nanti kelompoknya bisa kalian kerjakan LKPD ini akan saya bagikan ke kelompok yang masing-masing. Nanti kalian tinggal mengerjakan ini menggunakan AI. Kelompoknya 2 sampai 3 orang. Bawa HP semua kan ya, soalnya nanti kita ada kuis. Silakan dipegang LKPD-nya. Nah, nama kelompoknya diisi.
Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kalian buat. Yang bunga. Nah, kita dari depan ya, kita dari depan. Silakan mungkin dan bertanya. Yang lain perhatikan ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan dulu terlebih dahulu nama saya Nur Fatimah dan rekan saya Bilkis Charles. Jadi, pertama kami menggunakan AI, kemudian kami membuat form sederhana yaitu wajah anak ayam lucu. Lihat ini hasil form kami. Kalau pengen lihat video ya. Terlihat gambar anak ayam berwarna putih. Kemudian sedang berada di atas pagar. Pagar kayu yang berwarna lalu gambar kedua. Kemudian yang kedua adalah kami menggunakan AI. Lalu programnya adalah buatlah anak ayam lucu di luar masa dengan pakaian astronot dan bahagia. Lihat gambar anak ayam lucu dengan pakaian astronot, lalu dengan kaca terbuka dan terlihat bahagia. Lalu bisa sendiri bahagianya. Dengan latar belakangnya buat angkasa berwarna-warni seperti di galaksi. Kami menggunakan tanpa AI. Mungkin itu saja bisa kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan buat kelompoknya Bilkis. Kira-kira semangat. Ada yang beda? Ada yang mau bantu lagi nggak? Jadi ini adalah perbedaan dari prompt sederhana dan prompt lengkap dan spesifik. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Untuk ya, jadi kalau kalian suka desain atau orang apa ya, suka ngelukis gitu, silakan kalian belajarkan seperti ini buat ide-ide kalian. Kalau kalian buat di buku atau tembok dan sebagainya, kalian bisa pakai kanvas sekali. Data PD-nya silakan dikumpulkan ke meja paling depan. Cepat lagi. Nah, kita lanjut ya. Jadi, kira-kira apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Nah, tahu ternyata kan Pak bisa bikin gambar. Ada lagi nggak? Kira-kira apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Bisa lihat ayam di luar angkasa. Bisa dengan pandai. Dan itu adalah hasil dari AI.
yaitu pangan kita dan hidup kita. Apa kesulitan yang kalian alami ketika menuntut sekolah? Mungkin ada. Ya. Apa hal yang paling menantang dalam menuntut sekolah? Yang mengalami enggak? Ya, menyusun kata-kata supaya menghasilkan apa yang sekarang masih ada. Kita ada kuis, HP-nya dikeluarin, ada yang pernah pakai puisi. Sekarang ternyata puisi sudah ganti namanya. Jadi apa Pak? Jadi udah ya. Ini adalah tugas masing-masing tugas proyek kelompok. Jadi buatlah prompt yang mampu menghasilkan gambar bertema inovasi pembelajaran masa depan dengan tanpa atau teks deskriptif dari ChatGPT. Dokumentasikan prosesnya dan sajikan dalam bentuk buku komunikasi sederhana dan konkret. Kira-kira ada beritanya nggak tentang tugasnya? Ya, pulang. Nah, udah selesai. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kalau minggu depan kita bahas tentang penerapan dalam dalam di sini ada beritanya ini. Betul. Ketua kelas. Jangan diucapkan ya. Jangan lupa tugas proyeknya. Duduk siap. Mulai. Hati-hati di jalan.